Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Hello everyone, happy Sunday. Now let's watch this Sunday school video. Hope you enjoyed it. Apakah kalian sudah menyaksikan tayangan tentang ikon bagian pertama? Di situ dijelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan ikon, serta contoh membaca ikon figur, yakni ikon Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kakak mau ajarkan mengenai karakteristik ikon, khususnya ikon-ikon peristiwa ya. Ikon memiliki beberapa sifat dan karakteristik. Berikut di antaranya. Pertama, ikon selalu mengandung simbol dengan makna teologi yang mendalam. Maksudnya simbol adalah apa yang digambarkan, bukanlah yang sebenarnya terlihat oleh mata. Untuk lebih jelasnya, kakak mau berikan contoh. Coba deh kalian perhatikan ketiga ikon ini. Ini adalah ikon transfigurasi Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan tertidurnya Sang Theotokos. Ada kesamaan loh di antara ketiganya. Bisakah kalian menemukannya? Ya, di belakang tubuh Yesus terdapat seperti bentuk lonjong berwarna biru. Kalau menurut kakak sih, bentuknya seperti kacang almond ya. Namanya adalah mandorla. Mandorla merupakan bahasa Italia yang artinya almond. Nah, mandorla ini menyimbolkan sinar kemuliaan dan keagungan Tuhan. Mandorla digunakan untuk menggambarkan terang tak tercipta, hal yang tidak dapat dilihat secara langsung. Jika diperhatikan, warna mandorla terbagi menjadi beberapa lapis. Lapis paling luar berwarna biru muda, semakin ke dalam warnanya semakin tua. Ini menyimbolkan bahwa semakin manusia mengenal Allah, semakin tak terpahami Allah itu. Karena terang ilahi yang sangat terang itu seakan menjadi gelap bagi manusia. Selain berbentuk almond, mandorla juga ada yang berbentuk lingkaran dan bintang. Mandorla ini merupakan salah satu contoh simbol dalam ikon. Coba sekarang perhatikan lukisan rohani. Lukisan rohani biasanya lebih bersifat naratif atau menceritakan suatu peristiwa sebagaimana adanya. Seperti lukisan kebangkitan Yesus berikut ini. Lukisan ini menceritakan Yesus sedang bangkit dari kematian, di mana para pasukan yang menjaga kubur kaget dan terheran-heran dengan kebangkitan itu. Tapi tidak ada simbol di dalamnya. Kedua, ikon tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini pernah kakak singgung di video sebelumnya. Ikon dapat menceritakan keseluruhan perikop secara utuh, walaupun terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Coba lihat ikon kisah orang Samaria yang baik hati ini, sambil kita bahas kisahnya dari Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Di sisi paling kiri ialah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu ada gambar sekelompok iblis yang menyimbolkan para penyamun yang merampoknya habis-habisan, sehingga orang itu pun terluka parah hingga hampir mati. Lalu di sisi atas ada imam dan orang Lewi yang melihat orang itu, tapi hanya melewatinya saja. Namun kemudian ada Kristus yang menggambarkan orang Samaria yang menolong orang yang terluka itu dan membalut luka-lukanya. Lalu orang Samaria itu membawanya ke penginapan. Keesokan harinya ia berkata kepada pemilik penginapan untuk merawat orang ini dan memberinya 2 dinar. Contoh lagi, ikon perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di sisi kiri mengisahkan anak bungsu sebagai penjaga babi yang hidup susah dan kelaparan karena uangnya telah habis untuk foya-foya. Sedangkan di sisi kanan menceritakan ia yang akhirnya kembali kepada bapaknya yang sebenarnya menggambarkan Allah dan memohon ampun akan segala kesalahannya. Dua peristiwa ini kan tidak terjadi secara bersamaan, di tempat yang berbeda pula. Namun, ikon dapat menggambarkannya dalam satu frame. Perbedaan dengan lukisan rohani yaitu sifatnya terbatas, hanya dapat menceritakan satu peristiwa yang tengah terjadi saat itu juga. Seperti lukisan perumpamaan anak yang hilang berikut ini. Lukisan ini hanya menggambarkan anak yang sedang meminta maaf kepada bapaknya
dengan disaksikan beberapa hambanya. Tidak ada peristiwa lain yang digambarkan. Ketiga, ikon lebih bersifat tenang dan statis. Sebagai yang menggambarkan keadaan surgawi, ikon tidak pernah terbawa emosi manusia yang berubah-ubah. Mari kita lihat lukisan penyaliban Tuhan Yesus berikut ini. Ekspresi kesedihan dan rasa sakit yang mendalam tergambar dengan sangat jelas ya. Lukisan biasanya lebih menekankan ekspresi, sehingga orang yang melihatnya dapat tenggelam dalam kisah yang diceritakan. Berbeda dengan ikon tidak terlalu ekspresif dalam penggambarannya. Coba lihat ekspresi Theotokos yang menyaksikan penyaliban putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Penulis ikon menggambarkan kesedihan dengan tenang. Ekspresi karakter-karakter dalam ikon cenderung datar, karena dalam ikon yang terpenting bukan ekspresinya, tetapi ajaran iman yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita belajar membaca ikon kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kakak memilih ikon kebangkitan karena ini merupakan pusat dari iman Kristen dan puncak dari segala peristiwa dalam hidup Yesus Kristus. Yesus yang bangkit berada di tengah, berpakaian putih sebagai lambang terang, dengan dikelilingi mandorla sebagai cahaya kemuliaan. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di bawah kaki Tuhan ada gerbang Hades yang sudah rusak, disertai kunci-kunci gembok yang telah hancur, melambangkan Tuhan telah masuk dan menghancurkan alap maut. Terlihat juga di bawahnya tengkorak yang diikat tangan dan kakinya. Ini melambangkan maut dan iblis yang telah dikalahkan oleh Kristus. Seperti yang kita nyanyikan dalam Kidung Paskah, Kristus telah bangkit dari mati, dengan matinya telah menginjak-injak maut. Serta dalam Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kemudian dalam setiap ikon kebangkitan, tangan Tuhan menarik Adam dari kuburannya. Dalam ikon versi lain, Tuhan menarik Adam sekaligus Hawa. Posisi tangan ini menyatakan bahwa kemenangan Kristus atas iblis, dosa, dan maut serta keselamatan yang Ia sediakan berlaku bagi seluruh umat manusia, dari yang pertama diciptakan hingga akhir zaman nanti. Penyelamatan Adam dan Hawa ini juga menunjukkan tentang kebangkitan badan yang kelak akan diterima oleh manusia. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 12-13, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Pada ikon ini, tangan kiri Tuhan memegang salib. Ini melambangkan bahwa Kristus memberitakan Injil kemenangannya kepada orang-orang mati. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 19, dan di dalam roh itu juga, Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Juga 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Di sisi sebelah kiri Tuhan Yesus ada para leluhurnya, yaitu Raja Daud dan Salomo. Kita juga melihat ada Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Sedangkan figur-figur di sebelah kanan bervariasi dalam setiap ikon. Namun dalam ikon ini terdapat Musa, Habel sebagai manusia yang pertama kali mati, dan Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel 3, dan juga tokoh-tokoh Perjanjian Baru. Sehingga kebangkitan Kristus bersifat menyeluruh bagi semua umat manusia di segala abad. Terakhir, di bagian atas terdapat figur malaikat-malaikat yang juga turut menyaksikan peristiwa mulia ini. Demikianlah penjelasan mengenai ikon kebangkitan Tuhan. Mohon dipelajari dan diingat ya. Thank you for
watching our Sunday school video. Make sure to subscribe, like, and share, and comment. God bless you all. In the name of our Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bye-bye.